Karena kelucuan lah. Halo guys, jangan lupa subscribe channel Kang Arya, oke? Oke. Mohon pendoaannya ya. Ayo ya. Doa restu. Biar Kang Arya. Channelnya Kang Arya. Ikuti terus. Mantap guys. Pambuka Ratu Sakti, ngancik suci yang mulia, panggebre Ratu Ning ujung nyata. Suci kami manungsa dharma titipan. Banyu suci anu gumelar, banyu suci tungtung hiji, banyu ratu cahaya suci, nu ngawujud di bumi. Alam sang hyang sirah aya wujudna. Nyata manusa katembungna, jumeneng di ujung kulon. Gaduh jenengan Ratu Agung Pangeran Sirna Putih. Di ujung kulon di sirah nisa, nyawa kawitan nana. Sareng Ibu Agung Sang Hyang Sirah. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Keindahan Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya sebatas alamnya saja ternyata. Dari segi cerita mistisnya juga bisa menjadi bahan perbincangan. Pokoknya bakalan seru banget deh kalau datang ke tempat ini. Goa Sang Hyang di Semenjanjung Ujung Kulon atau Taman Nasional Ujung Kulon termasuk salah satu objek wisata yang menarik. Namun sayangnya karena letak objek wisata ini jauh terpencil dan harus melalui jalan kaki lewat hutan lindung, jarang wisatawan yang berkunjung ke goa misterius tersebut ini. Namun bagi kalian yang mempunyai jiwa petualang, justru letaknya yang sulit dijangkau malah menjadi sebuah tantangan yang semakin seru untuk bisa taklukan. Biasanya berkunjung ke lokasi seperti ini diantar kuncen, atau istilah kerennya pramu wisata, dan penduduk setempat yang biasa menjadi penunjuk jalan berasal dari Taman Jaya, kawasan pemukiman penduduk yang letaknya di perbatasan. Mereka menyebut goa itu dengan sebutan Hotel Samudera Beach, yang menjadi tempat bermalam. Menurut kepercayaan penduduk setempat di goa tersebut sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat bersemedi atau bertapa. Goa yang cukup besar dan terletak di bibir pantai Samudera Hindia, juga dikenal sebagai salah satu penghasil sarang burung walet di daerah tersebut. Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan berkah dari goa misterius itu harus mengikuti tata cara yang diperintah sang kuncen. Misalnya, sebelum masuk ke dalam goa, setiap pengunjung diwajibkan untuk membasuh wajah mereka di sebuah pancuran. Sebuah pancuran kecil yang airnya berasal dari mata air pegunungan berada tak jauh dari mulut goa. Setelah itu pengunjung diajak masuk ke dalam goa. Tetapi anehnya tidak boleh melalui pintu goa yang besar. Mereka diajak melalui pintu yang sempit di bagian kiri goa. Karena sempitnya pintu itu, pengunjung harus masuk dengan cara memiringkan anggota badan. Di dalam goa terdapat telaga yang airnya jernih dan dingin. Menurut kepercayaan penduduk setempat, bagi yang mandi di telaga tersebut bisa mengalami suatu mukjizat. Misalnya, bagi pegawai negeri bisa mengalami mutasi ke tempat yang jauh dan bagi swasta bisa melanglang buana ke luar negeri. Sebuah misteri yang menarik untuk digali ya bro informasinya. Untuk kalian yang ingin tahu apa itu Sang Hyang Sirah. Nah konon katanya Sang Hyang Sirah merupakan patilasan Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Itulah sebab mengapa banyak orang yang berziarah ke tempat ini bro. Selain berziarah karena itu juga banyak orang yang tertarik untuk mengetahui keindahan panorama Sang Hyang Sirah. Dan sejarahnya, untuk aksesnya, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki selama 3 hari dari pos Tugok Taman Nasional Ujung Kulon. Bagi pengunjung yang berkantong tebal, bisa ditempuh menggunakan perahu wisata dari Sumur menuju ke Bagadur. Setelah itu kalian harus melanjutkan berjalan kaki sekitar 1 km dari Bagadur menuju Sang Hyang Sirah, melewati jalan setapak. Selain dari misteri-misteri yang terus diungkap, ternyata di lokasi tidak hanya menyimpan hal mistis loh. Kalian juga bisa menikmati suasana alamnya yang sangat indah dan menarik. Mulai dari airnya yang jernih, tak ada kotoran sedikit pun. Pasir yang bersih serta kondisi lingkungannya juga yang bersih menambah daya tarik para wisatawan untuk datang ke tempat ini. Dan sepanjang mata memandang, kalian juga bakalan bisa melihat hamparan karang sebesar gedung yang menjulang tinggi. Bayangkan saja, sudah dengan kondisi pantai yang bersih dan lautnya yang jernih ditambah pula deng tebing yang tinggi.
Sungguh penampilan alam yang akan membuat kalian tidak akan menyesal untuk datang ke sini lagi. Lokasinya di ujung Pulau Jawa dan masuk dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, yang juga disebut Seven Wonders of Banten. Karena lokasinya yang jauh di ujung pulau ini nggak banyak yang tahu kalau di sini ada makam atau petilasan Karuhan Sunda. Emang ada yang bilang itu makam Prabu Siliwangi dan ada juga sebagai lokasi bertapa Prabu Kiansa. Ujar-ujar panglungguhan para susuhunan. Jajar pusaka titis waris karatuan. Udagan para kusumah nyampurnaken badan. Nyandak waris pituduh. Ti bumi